Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, mari kita kupas rahasia olah kanuragan dan tenaga dalam bagian keempat. Melanjutkan kajian ilmu di bagian ketiga, dan sekarang kita bahas tentang karakteristik dan kegoiban energi ilmu tenaga dalam. Tetap bersama dengan saya, Mbah Budin Sae, di channel YouTube Pasukan Keramat. Pasukan Keramat bergerak secepat kilat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Karakteristik dan kegoiban energi ilmu tenaga dalam dapat juga dikatakan sejenis dengan ilmu goib. Dikatakan demikian karena energinya tidak tampak mata, dan apabila dikaji secara akal pikiran biasa, tidak mungkin manusia dengan kekuatannya sendiri dapat mematahkan besi, memecahkan batu, dan sebagainya. Lebih keras mana batu dan besi dengan tangan manusia? Seharusnya tangan manusia itu yang remuk, tetapi ternyata tidak. Yang terjadi malah besinya yang patah, batunya yang remuk, ya kan? Fakta lain, mereka yang mengolah tenaga dalam secara murni dapat mementalkan orang dari jarak jauh. Banyak orang yang berpendapat itu hanyalah tipuan atau hanya trik belaka. Saran saya, sebelum menganggap demikian, coba dulu ikut pelatihannya. Barulah setelah itu mengutarakan pendapat, apakah kejadian itu benar atau hanyalah tipuan belaka. Adapun sejenis ilmu goib yang mementalkan orang atau mengendalikan gerakan tubuh orang lain biasa disebut ilmu kontak. Sebenarnya tenaga dalam, tenaga murni, dan hawa murni dihasilkan oleh semua cakra di tubuh manusia. Tentunya yang ada kaitannya dengan ilmu tenaga dalam. Meskipun yang disebutkan hanyalah energi yang dihasilkan oleh cakra-cakra tertentu saja yang menjadi objek pelatihan tenaga dalam. Hawa murni, tenaga dalam, dan tenaga murni bersumber dari tubuh manusia yang dalam kehidupan sehari-hari tidak muncul atau bahkan tidak disadari keberadaannya, karena semua bersifat goib. Kegoiban yang berasal dari dalam diri manusia sendiri. Kegoiban ini baru akan terbentuk menjadi suatu yang berarti setelah diolah secara khusus. Misalnya dibangun dengan olah pernapasan. Energi yang dihasilkan tubuh manusia dengan sebutan hawa murni, tenaga dalam, tenaga murni, tenaga dasar, kundalini, prana, dan sebagainya adalah kegoiban dari dalam diri manusia, berupa kekuatan energi yang besar sekali yang dihasilkan oleh cakra-cakra energi di tubuh manusia. Cakra-cakra energi di tubuh manusia adalah pusat-pusat saraf yang bila diolah secara khusus dapat membangkitkan kekuatan energi yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Ada banyak sekali cakra-cakra energi di tubuh manusia, tetapi yang diolah dalam pengolahan energi biasanya adalah cakra-cakra energi yang utama saja, sesuai tujuan pengolahannya. Energi tersebut masing-masing memiliki sifat sendiri-sendiri sesuai namanya masing-masing, karena dibangkitkan dan diolah dengan cara yang berbeda-beda. Walaupun cakra-cakra energi tubuh belum pernah dibuka dan energinya belum pernah dibangkitkan atau diolah,
Tetapi sebenarnya cakra-cakra tersebut tidak benar-benar tertutup. Energinya tetap mengalir keluar sesuai dengan kebutuhan dalam keseharian masing-masing. Tetapi dengan telah terbukanya cakra-cakra energi tersebut, energinya dapat lebih lancar mengalirnya. Dalam hal ini ada perbedaan sifat dan perilaku dari cakra-cakra energi yang telah terbuka. Cakra-cakra itu terbuka dengan sendirinya apabila mengikuti pelatihan olah pernapasan, tenaga dalam, dan lain-lain. Selanjutnya, cakra-cakra itu akan bergerak secara otomatis membuka atau menutup aliran energi sesuai kegiatan si manusia. Jika tidak sedang digunakan, cakra-cakra itu akan mengecil dengan sendirinya, menyetabilkan aliran energi. Jika cakra-cakra itu tidak terbuka dengan sendirinya, misalnya dibuka oleh orang lain atau dibuka sendiri dengan memaksakan memasukkan energi dari luar, cakra-cakra itu lebih kaku, tidak akan bergerak secara otomatis membuka ataupun menutup aliran energi sesuai kegiatan si manusia. Jika si manusia belum bisa memfilter atau menyaring aliran energinya, maka terbukanya cakra-cakra tersebut justru akan memudahkan menyerap energi-energi yang negatif atau memudahkan energi-energi lain yang tidak jelas jeluntrungannya akan masuk ke dalam tubuh manusia. Seseorang yang ingin memiliki kemampuan tertentu yang terkait dengan pembukaan cakra-cakra energi tersebut harus datang ke tempat-tempat membuka dan mengolah cakra-cakra sesuai dengan tujuan niatnya. Karena masing-masing cakra tubuh harus dibuka dan diolah dengan cara sendiri-sendiri sesuai masing-masing tujuan. Untuk pengolahan energi, maka sugesti membuka dan mengolahnya haruslah untuk tujuan mengolah energi. Untuk melihat gaib, ya, maka sugesti membuka dan mengolahnya haruslah untuk kemampuan melihat gaib. Untuk olah spiritual, maka sugesti membuka dan mengolahnya haruslah untuk olah spiritual. Orang-orang yang ikut pelatihan tenaga dalam di dalam perguruan tenaga dalam, biasanya cakra-cakra energinya telah terbuka. Walaupun pembukaan cakra tidak maksimal, karena biasanya tidak secara khusus dibuka, dan energinya juga telah dibangkitkan dan diolah, sehingga sering disebut telah memiliki tenaga dalam. Tetapi walaupun cakra-cakra tubuhnya telah terbuka, termasuk cakra-cakra di leher, ya, di dahi, atau yang di ubun-ubun, tidak berarti mereka langsung bisa melihat alam gaib dan bisa melihat sosok-sosok makhluk gaib. Pahami ya? Kemampuan melihat gaib tidak begitu saja secara otomatis terjadi pada orang-orang yang telah terbuka cakra energi mata ketiganya. Misalnya yang dibuka dengan olah tenaga dalam atau prana atau kundalini. Cakra-cakra energi tubuh yang dibuka untuk tujuan pengolahan energi tubuh tidak langsung berhubungan dengan alam gaib dan kegoiban untuk keperluan melihat gaib. Maka cakra-cakra tersebut harus dibuka khusus untuk tujuan kegoiban, bukan untuk tujuan pengolahan energi tubuh.
kepekaan, kekuatan, rasa, dan batin adalah dasar dari kebatinan dan spiritual. Kekuatan yang dibangun dalam olah rasa dan olah batin adalah kekuatan rasa dan kekuatan batin yang bersifat gaib dan dihasilkan oleh cakra tubuh di bagian dada. Tetapi pembukaan cakra energi di dada tidak ditujukan untuk yang bersifat gaib. Biasanya untuk tujuan kanuragan atau yang lain. Begitu juga dengan pengolahannya. Kalau untuk tujuan kebatinan dan kegaiban, cakra energi di dada tidak diolah dengan teknik pernapasan, tetapi dengan cara olah rasa dan kebatinan, karena berhubungan dengan kegaiban sukma manusia. Kekuatan rasa dan batin yang terjadi adalah berasal dari kekuatan sukmanya ditambah energi dari cakra tubuhnya. Jadi tidak semata-mata hanya energi tubuh dari cakra tersebut. Dalam proses pembelajaran meditasi Kundalini diajarkan cara membuka cakra-cakra tubuh dari cakra yang paling dasar sampai cakra mahkota. Tujuan utama pembukaan cakra-cakra tersebut adalah untuk mengolah energi yang dihasilkan oleh cakra-cakra tersebut yang dapat digunakan untuk kesehatan dan vitalitas, juga untuk menambah kekuatan tenaga dalam, kesaktian, dan olah spiritual. Pembukaan cakra-cakra tersebut tidak dikhususkan untuk melihat gaib. Dan dengan telah terbukanya cakra mahkota tidak berarti seseorang langsung dapat melihat gaib atau mengetahui seluk-beluk alam dunia spiritual. Karena pengetahuan spiritual harus dipelajari sendiri berdasarkan proses pencarian spiritual. Tetapi dengan telah terbukanya cakra-cakra tersebut akan mempermudah usaha pembelajaran seseorang. Di banyak tempat umumnya, energi-energi tersebut dibangkitkan dan diolah dengan cara olah pernapasan, karena berhubungan dengan olah kanuragan dan kesaktian. Sedangkan Kundalini biasanya dihasilkan dengan cara meditasi. Cara-cara meditasi juga banyak dilakukan, terutama disertai dengan bacaan amalan, zikir, dan wirid. Cara-cara tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang terlebih harus diperhatikan adalah faktor resiko dari cara apapun yang dilakukan. Dan setelah energi tersebut bangkit, harus bisa dikendalikan dengan semestinya. Energi yang dibangkitkan dengan cara olah pernapasan biasanya dapat dikendalikan dengan relatif mudah, karena proses latihannya memang ditujukan untuk membangun dan mengendalikan energi. Seandainya pun terjadi kesalahan dalam proses latihannya, penyembuhannya relatif lebih mudah dibandingkan olah energi dengan cara selain olah pernapasan. Tetapi secara fisik ada juga resikonya. Terlalu memforsir pernapasan dada dapat menyebabkan pembengkakan jantung dan radang hati, terutama untuk yang baru ikut latihan. Tetapi bisa juga terjadi pada yang sudah senior, yang menggebu-gebu hasratnya akan kesaktian kanuragan. Pernapasan perut bawah juga dapat menyebabkan usus turun atau perut kendor. Pembangkitan energi dengan cara rutin membaca amalan, zikir, dan wirid biasanya akan juga membentuk batin yang kuat. Dengan cara ini juga bisa ditingkatkan menjadi ilmu gaib dan ilmu kodam,
walaupun seringkali tidak disengaja dan tidak diketahui terjadinya. Tetapi cara ini juga mempunyai efek samping, yaitu dapat menyebabkan kepala terasa penat karena terjadi pemusatan energi di kepala. Dan begitu tubuh lain pun juga seperti itu, kekurangan energi yang dapat berujung pada lemah atau sakit organ tubuh bagian dalam. Efek samping lainnya adalah secara psikologis, yaitu dapat meninggikan rasa ego manusia, keakuan dan cinta diri yang bisa mengarah pada pemikiran merasa dirinya paling benar, paling tahu, paling segalanya. Biasanya orang itu sendiri tidak menyadari karena orang lain yang menilainya. Risiko lainnya adalah jika ada sosok gaib berwatak jelek yang datang menjadi kodamnya, seringkali menyebabkan kemampuan ilmunya bagus, ya, tetapi berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan rumah tangganya. Dengan metode meditasi Kundalini, ya, manusia membangkitkan energi, mengatur dan menggerakkan energi tubuhnya dengan batin. Orang yang tekun mengikuti pelatihan ini biasanya secara psikologis akan lebih tenang berpikirnya dan lebih kalem sikap perilakunya. Tetapi energi yang dibangkitkan dengan cara olah meditasi akan lebih sulit untuk dikendalikan karena orang tersebut sejak awal tidak diajarkan untuk mengendalikan alam bawah sadar. Pada saat kita tidur tidak sadar, ditambah suasana alam bawah sadar yang di luar kontrol, ya, membuat energi tersebut dapat bergerak sendiri mengikuti suasana alam bawah sadar, bergerak liar mencari jalan sendiri. Energinya dapat bergerak sesuai jalur, dapat juga berbalik arus, dapat juga saling bertabrakan atau menumpuk di satu tempat. Energi yang seharusnya terpusat di cakranya masing-masing dapat berpindah dan menumpuk misalnya di kepala, menyebabkan kepala penat, otak sakit, ya, dan panas rasa terbakar. Masuk ke jalur yang salah, istilahnya di tulang belakang, ya, menyebabkan rasa terbakar dan sakit di tulang belakang dan dapat menyebabkan kelumpuhan dan lain sebagainya. Dalam kondisi normal dengan metode meditasi, manusia mengatur dan menggerakkan energi tubuhnya. Tetapi ketika kondisi abnormal, ya, yang akan terjadi, manusia sudah tidak dapat berpikir normal, tidak bisa mengendalikan energi dan rasa sakit yang dialaminya. Risiko yang dialami manusia bukan hanya secara fisik, tetapi jiwanya juga dapat terganggu, termasuk bila energi tersebut membuka cakra-cakra atau simpul saraf yang berhubungan dengan kemampuan melihat gaib. Sedangkan si manusia tersebut secara psikologis belum siap untuk melihat gaib. Banyak orang tertarik belajar pembangkitan energi karena adanya harapan yang ditawarkan dalam program pelatihannya, keinginan secara segera mencapai hasil, seringkali menyebabkan orang mengabaikan tahapan proses-prosesnya dengan benar. Banyak orang yang merasa yakin bahwa dia sudah siap memperoleh pelajaran yang tinggi tanpa dengan sabar dan tekun belajar melalui tahapan-tahapan atau urutan mulai dari tingkat dasar dan pembentukan psikologisnya. Terkadang mengira bahwa ia sanggup menghadapi kekuatan yang mungkin timbul dalam dirinya, sedangkan dia sendiri belum mengetahui resikonya. Ya, harus dihati-hati. Hendaknya orang jangan mencoba
membangkitkan kundalini atau cakra-cakra yang lain tanpa bimbingan seorang guru yang benar-benar mengerti persoalannya. Karena bahaya yang ditimbulkan akibat pembangkitan yang salah sangat serius. Bahaya itu bukan hanya yang murni bersifat fisik, tetapi juga jiwa. Kita dapat temukan banyak ajaran mengenai pembangkitan kundalini dengan secara cepat, tanpa memperhatikan aspek lain yang sebenarnya sangat menentukan, yaitu pembentukan atau kesiapan psikologis dan spiritual. Tanpa itu, pembangkitan kundalini akan berubah menjadi petaka bagi pelakunya. Apalagi dilakukan tanpa bimbingan guru yang mengajarkan tahap demi tahap proses pembelajarannya ya dari nol. Sebab kalau asal belajar tanpa bimbingan guru ya yang benar, tidak akan bisa mengerti dan menguasai. Itulah kajian yang bisa saya sampaikan. Nantikan kajian saya selanjutnya pada bagian kelima yang akan memberikan tips cara menggunakan tenaga dalam. Semoga dengan adanya kajian ini pemirsa semakin banyak wawasan ya. Oke, sekian dulu dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.